Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Muzani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang akidah tauhid dari kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Dan kita akan masuk kepada pembahasan yang berkaitan dengan ar-rububiyah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai makna dari tauhid rububiyah dan pengakuan orang-orang musyrikin tentang tauhid rububiyah ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai pemahaman dari kalimat Ar-Rabb di dalam Al-Quran dan Sunnah. Syekh mengatakan di sini, Al-Faslu Tsani mafhumu kalimatir Rabb fil Qur'ani was Sunnah wa tasawurat al-umamid dhallah. Pasal yang kedua yaitu makna dari kalimat Ar-Rabb, yang dalam bahasa Indonesia kalimat Rabb ini biasa diterjemahkan dengan kata Tuhan. Pengertian kalimat Ar-Rabb di dalam Al-Quran dan Sunnah dan pandangan umat-umat yang memiliki pandangan lain dari pandangan orang-orang Islam terkait dengan kata Ar-Rabb ini. Kemudian beliau mengatakan mafhum kalimatir Rabb fil kitab was sunnah. Pengertian mafhum dari kalimat Ar-Rabb fil kitab was sunnah. Ar-Rabbu fil asli masdaru rabba yarubbu bima'na nasha'a asy-syai'a min halin ila halit tamam. Ar-Rabbu, kata beliau, secara asal ini bersumber dari akar kata rabba yarubbu. Apa makna rabba yarubbu? Rabba yarubbu maknanya adalah menumbuhkan sesuatu. Ada sesuatu itu ditumbuhkan, dan sesuatu tersebut tumbuh dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik dan sampai pada kondisi yang sempurna. Itu makna dari rabba yarubbu yang merupakan asal kata dari ar-rabb. Yuqal rabbahu wa rabbahu wa rabbabahu. Di sana juga ada akar kata yang lain selain dari rabba yarubbu, yaitu rabbahu wa rabbahu. Rabbahu ini artinya adalah mengurus. Warabbabahu, dan rabbaba ini juga maknanya adalah mengurus. Maka kata Ar-Rabb ini berputar atau berkisar dari makna-makna yang kita sebutkan tadi. Menumbuhkan, mengurus, mengatur, dan yang semisal dengannya. Kemudian wala yuqalu ar-rabbu bil itlaq illa lillahi ta'ala al-mutakaffili bima yuslihul mawjudat. Kata ar-rabb tidak diucapkan secara mutlak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata ar-rabbu ini hanya boleh diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengurus segala hal yang dibutuhkan oleh alam semesta. Nahu qawlihi rabbil alamin, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran.
kata Rabb ini digunakan untuk mensifati Allah Subhanahu wa taala semata. Rabbul alamin. Allah itu adalah Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam. Wa rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allah itu adalah Rabb kalian dan Rabb nenek moyang kalian yang terdahulu. Wala yuqalu li ghairihi illa mudhafan mahdudan. Kata Rabb meskipun secara asal apabila ia berdiri sendiri hanya diperbolehkan, hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, namun dalam kondisi tertentu kata Rabb ini diperbolehkan kita gunakan untuk mengungkapkan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun ia harus ditambahkan dengan kalimat yang lain, dengan kata yang lain. Dan maknanya itu harus terbatas. Contohnya adalah kama yuqalu rabbud dar. Saya mengatakan rabbud dar. Nah, ini boleh. Apa arti rabbud dar? Rabbnya rumah. Maksudnya adalah pemilik rumah. Wa rabbul faras. Rabbnya kuda. Maksudnya adalah pemilik dan pengurus kuda. Yakni sahibuha. Makna Rabb di sini adalah pemilik. Wa minhu qawluhu ta'ala hikayatan an Yusuf alaihi salam. Di antara yang menunjukkan bahwa kata Rabb ini boleh disandarkan kepada selain Allah selama maknanya terbatas dan bersambung dengan kalimat yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Yusuf alaihi salam. Allah berfirman, "Udzkurni 'inda rabbika fa ansahu syaitanu dzikra rabbih." Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam berkata kepada kawannya yang di penjara ketika kawannya akan keluar dari penjara, beliau mengatakan, "Wahai kawanku, sebutlah namaku kepada raja. Sebutlah namaku kepada Rabb engkau." Rabb di sini maksudnya adalah raja engkau. Nah, di sini Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam mengungkapkan kata raja yang merupakan manusia dengan kata Rabb, tetapi disandarkan dengan kata lain yaitu Rabbuka. Rabbnya engkau. Rajanya engkau. Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Namun Allah Subhanahu wa taala mohon maaf, akan tetapi syaitan kemudian menjadikan temannya Nabi Yusuf alaihi salam lupa untuk menyebutkan nama Yusuf di rajanya. Ala qaulin fi tafsiril ayah. Dan ini merupakan salah satu pendapat dari penafsiran ayat tersebut. Jadi yang dimaksud dengan Rabb di sini adalah sang raja yang berkuasa pada saat itu. Wa qauluhu ta'ala qala rji' ila rabbik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, irji' ila rabbik. Kembalilah kepada Rabbmu. Maksudnya kepada rajamu, kepada penguasamu. Wa qauluhu ta'ala amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat surat Yusuf yang lain, ayat yang lain, adapun salah seorang di antara kalian maka dia akan memberikan minum kepada Rabbnya berupa minuman khamr. Jadi Rabb yang dimaksud dalam ayat-ayat di sini adalah pemilik alias raja. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang unta yang hilang. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang melihat unta yang hilang tersebut? Rasulullah mengatakan biarkan dia memiliki kemampuan untuk mencari makannya sendiri hatta yajidaha rabbuha. Biarkan dia karena dia memiliki kemampuan untuk mencari makan sendiri sampai
dia ditemukan oleh Rabbnya. Rabb di sini maksudnya adalah pemilik unta. Fatabayyana bihadza anna ar-Rabb yutlaqu 'ala Allahi mu'arrafan wa mudhafan. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa kalimat atau kata ar-Rabb itu hanya diperuntukkan bagi Allah dalam dua kondisi. Yang pertama ketika kata Rabb ini berdiri sendiri dan ditambah alif lam, ar-Rabbu, dan ketika bergabung dengan kata yang lain. Fayuqal ar-Rabb. Contohnya adalah kata ar-Rabb. Nah, ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Atau bergabung dengan kata yang lain, Rabbul Alamin. Rabbnya semesta alam. Ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa au Rabbun Nas, atau Rabbnya manusia. Ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala tutlaqu kalimatur Rabbi ala ghairillahi illa mudhafah. Adapun bila kita ingin menggunakan kata Rabb dan ditunjukkan kepada selain Allah, maka dia harus digabungkan dengan kata yang lain seperti yang tadi kita sebutkan. Mislu, contohnya Rabbud Dar, Rabbnya rumah. Maksudnya adalah pemilik rumah. Rabbul Manzil, pemilik bangunan. Wa Rabbul Ibil, dan Rabbnya unta. Kemudian Syekh di sini menjelaskan apa maksud dari Rabbul Alamin. Wa ma'na Rabbul Alamin ay khaliquhum wa malikuhum wa muslihuhum wa murabbihim bini'amihi. Makna Rabbul Alamin, Rabbnya semesta alam, adalah khaliquhum, pencipta semesta alam. Wa malikuhum, penguasa semesta alam. Wa muslihuhum, dan pengurus alam semesta. Wa murabbihim, dan penumbuh pengurus alam semesta dengan karunia dan nikmatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Rabbul Alamin karena Allah yang menciptakan alam semesta, menguasai alam semesta, mengatur, mengurus, menumbuhkan alam semesta dengan karunia-karunia-Nya, dengan nikmat-nikmatnya. Wa bi irsali rusulihi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala selain mengurus alam semesta ini dengan karunia-karunia-Nya berupa hujan, berupa perpindahan siang dan malam, dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala juga mengurus alam semesta ini dengan mengutus para rasul. Wa inzali kutubihi, dan menurunkan kitab-kitab sucinya. Wa mujazihim ala a'malihim, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengganjar amalan-amalan para hamba. Nah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai Rabbul Alamin. Allah mengurus alam semesta ini, menciptakannya, menguasainya, dan Allah Subhanahu wa taala mengurusnya dengan begitu sempurna. Allah mengurus segala hal yang dibutuhkan oleh alam semesta ini. Qala al-'Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Al-'Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, fa innar rububiyyah taqtadi amral ibadi wa nahyahum. Rububiyah ini memiliki konsekuensi, yaitu hamba itu akan mendapatkan perintah dan mendapatkan larangan. Jadi Allah Ar-Rabb yang memiliki sifat rububiyah ini memerintah hamba dan melarang hamba. Nah, ini adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini dengan sebaik-baiknya, dengan begitu sempurna. Wa jazaa'a muhsinihim bi ihsanihi wa musiihim bi isaatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala selain memerintahkan dan melarang para hamba, dan itu adalah bentuk pengaturan Allah, juga Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar
setiap perbuatan baik orang-orang yang berbuat baik, dan akan mengganjar, akan menghukum setiap perbuatan buruk dari orang-orang yang berbuat buruk. Hadhihi haqiqatur rububiyah. Inilah dia hakikat dari ar-rububiyah yang terkandung dalam kata ar-rabb. Allah Rabbul Alamin menciptakan, menguasai dan mengatur dan mengurus alam semesta ini dengan begitu sempurna. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.